Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisang Mansa, NIM 19042122. Baiklah, kali ini saya akan bahas materi yang keenam, yaitu tentang pengukuran data dan penyajian data. Yang pertama adalah skala pengukuran nominal. Skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Pada dasarnya, skala ini hanya digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya, tanpa membuat adanya tingkatan, misalnya jenis kelamin, perempuan, dan laki-laki. Di mana kita ketahui bahwa dari jenis kelamin tersebut tidak dapat dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi di tingkatannya atau sebaliknya. Yang kedua adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran selanjutnya adalah skala pengukuran ordinal. Ini hampir mirip dengan pengukuran nominal. Hanya saja di skala pengukuran ini ditingkatkan dari data diperhatikan, misalkan tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA. Yang ketiga adalah skala pengukuran interval dan rasio. Skala pengukuran selanjutnya adalah interval dan rasio. Data yang digunakan umumnya bukan merupakan data kategorik lagi, melainkan data kuantitatif. Dalam skala interval akan terdapat interval atau jarak, dan skala pengukuran ini digunakan untuk membedakan namun juga mengurutkan, misalkan tinggi badan, sedangkan skala pengukuran rasio hampir sama persis dengan skala pengukuran interval. Hanya saja pada rasio dimiliki nilai 0 mutlak. Misalkan ketika suhu mencapai nilai 0 derajat berarti akan menunjukkan suhu yang dingin. Baiklah, selanjutnya adalah tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan setelah memperoleh data. Biasanya, data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Selanjutnya, tentang means, median, mode, frekuensi, tabel, diagram, dan grafik persebaran data. Yang pertama, rataan hitung atau means. Rataan hitung atau mean dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai hitung dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Rataan hitung mean jumlah semua nilai datum banyaknya datum yang diamati. Yang kedua, median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan ditemukan nomor pusatnya, maka itulah media yang akan. Tetapi jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Yang ketiga adalah modus, adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar penggambaran angka, bilangan, atau penyajian data. Angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu sehingga memudahkan analisis data. Supranto pada tahun 2000, penyajian dengan tabel bisa memberikan angka-angka yang lebih teliti, baik berupa hubungan satu arah, dua arah, ataupun lebih. Yang ketiga, dalam bidang statistika, diagram disajikan untuk menyampaikan informasi berupa data yang memuat informasi. Tentu dengan menggunakan diagram penyampaian informasi, data dapat dengan mudah dipahami pembaca. Selain untuk menyajikan data, diagram digunakan pula untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritma tertentu dalam pemrograman informatika. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Terima kasih.